Baik, saat ini saya akan melakukan pemeriksaan berupa rectal toucher atau yang kita kenal dengan colok dubur. Nah, dan saat ini orang coba atau pasien yang saya gunakan berupa boneka. Dan ada pun beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita melakukan pemeriksaan, yaitu yang pertama, yang pastinya kita harus menyapa pasien terlebih dahulu, misalnya selamat siang, selamat pagi, sore atau malam, dan lain sebagainya. Kemudian kita mempersilahkan pasien untuk masuk untuk duduk dengan sopan hingga pasien merasa nyaman. Kemudian misalnya silakan masuk dan silakan duduk. Nah, kemudian selanjutnya kita menanyakan nama dari pasien, misalnya nama dari pasien saudara Stevi. Jadi setelah kita tahu nama dari pasien, kita menyampaikan apa yang akan kita lakukan terhadap pasien. Jadi kita menjelaskan pemeriksaan nantinya akan kita lakukan terhadap pasien, dan setelah itu kita meminta persetujuan dari pasien. Contohnya misalnya, baik saudara Stevi, saat ini saya akan melakukan pemeriksaan berupa rectal toucher atau colok dubur. Jadi apakah saudara Stevi bersedia atau tidak? Nah, setelah kita menyampaikan apa yang akan kita lakukan, kita meminta persetujuan dari pasien atau orang coba, dan kalau sudah disetujui maka kita dapat melanjutkan pemeriksaan yang akan kita lakukan. Dan sebaliknya, kalau pasien atau orang coba tidak bersedia, maka kita tidak dapat melakukan pemeriksaan untuk selanjutnya. Baik, selanjutnya setelah kita menjelaskan prosedur pemeriksaan yang akan kita lakukan dan meminta persetujuan, selanjutnya kita menanyakan apakah ada yang ingin ditanyakan. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan seputar pemeriksaan yang akan saya lakukan? Dan kalau tidak ada, maka kita tidak perlu menjelaskan. Dan jika ada pertanyaan, maka kita perlu menjelaskan kepada orang coba sebelum kita melakukan pemeriksaan. Dan ada pun hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan pemeriksaan colok dubur, yaitu sebelum kita melakukan pemeriksaan, kita meminta orang coba atau pasien untuk mengkosongkan kandung kemih terlebih dahulu sebelum melakukan pemeriksaan. Baik, jadi setelah mencuci tangan tadi, kita akan melanjutkan dengan menggunakan sarung tangan. Tetapi di sini saya tidak menggunakan sarung tangan latex karena saya tidak menemukan. Baik, jadi setelah mencuci tangan, selanjutnya kita menggunakan sarung tangan. Akan tetapi di sini saya tidak menggunakan sarung tangan medis karena saya tidak menemukan atau tidak mendapatkan sarung tangan medis. Dan di sini saya akan menggunakan sarung tangan plastik karena ini hanya untuk simulasi saja. Akan tetapi ketika kita melakukan pemeriksaan yang sesungguhnya terhadap orang coba atau pasien, maka kita harus menggunakan sarung tangan medis. Baik, jadi saya menggunakan sarung tangan terlebih dahulu. Dan saat ini saya sudah menggunakan sarung tangan sebelum melakukan pemeriksaan. Baik, jadi sebelum kita melakukan pemeriksaan, kita menyampaikan beberapa hal kepada orang coba, yaitu misalnya, baik saudara Stevi, nanti di sebentar mungkin pada saat pemeriksaan ada rasa yang kurang nyaman atau mungkin ada rasa sakit yang akan dirasakan. Jadi ketika merasakan beberapa hal tersebut bisa disampaikan kepada saya agar saya tidak melakukan pemeriksaan. Jadi seperti itu hal yang perlu disampaikan kepada orang coba sebelum kita melakukan pemeriksaan. Baik, kita lanjut ke pemeriksaan, yaitu pertama kita minta orang coba untuk melakukan posisi untuk pemeriksaan seperti pada boneka saat ini. Jadi seperti ini posisinya. Kemudian selanjutnya kita meminta dengan sopan kepada orang coba untuk mengeluarkan pakaian dalam yang orang coba gunakan. Permisi, saya ingin menurunkan pakaian dalamnya ya. Dan jangan lupa untuk kita mengambil kain untuk menutupi bagian pribadi dari orang coba. Oke, sebelum kita melakukan pemeriksaan, kita menggunakan pelumas, dan ini hanya contohnya saja. Jadi kita menggunakan pelumas di jari yang akan kita gunakan untuk pemeriksaan pada colok dubur nanti. Contohnya seperti yang saya lakukan. Oke, terus. Selanjutnya, melakukan inspeksi pada regio analis untuk melihat apakah terdapat kelainan atau tidak. Selanjutnya, meminta pasien untuk tenang, lalu meletakkan ujung jari telunjuk kanan pada anal orifisium dan menekan dengan lembut sampai sfinkter relaksasi. Kemudian, memfleksikan ujung jari dan memasukkan jari perlahan-lahan sampai sebagian besar jari berada di dalam kanalis analis. Selanjutnya, palpasi daerah kanalis analis, kemudian menilai adanya kelainan. Pada laki-laki, yaitu gunakan prostat di sebelah ventral sebagai titik acuannya, dan pada wanita, gunakan serviks uteri di sebelah ventral sebagai titik acuannya. Selanjutnya, yang akan dinilai adalah tonus sfinkter anus. Setelah itu, menilai struktur dalam rektum yang lebih dalam, yaitu mukosa licin atau tidak.
Selanjutnya, menilai ampula rekti terdapat kolaps atau tidak. Selanjutnya, pemeriksaan khusus, yaitu pemeriksaan prostat, vesicula seminalis, uterus, dan adnexa. Pada pemeriksaan prostat yang akan dinilai yaitu ketiga lobus prostat, sulcus mediana, permukaan prostat, apakah halus atau bernodul, kemudian konsistensi, elastis, keras atau lembut, atau fluktuan, kemudian bentuk, bulat atau datar, kemudian ukuran, normal, hiperplasia, atau atropi. Kemudian sensitivitas. Selanjutnya ukuran, konsistensi, indurasi, dan nodul. Selanjutnya pada uterus dan adnexa, kita akan memeriksa dan menilai cavum Douglas pada fornix posterior dari vagina. Selanjutnya, setelah melakukan pemeriksaan, kita mengeluarkan jari telunjuk dari rektum, lalu memperhatikan apakah pada sarung tangan terdapat bekas seses, darah, atau lendir. Kemudian membersihkan pasien dengan larutan antiseptik di sekitar regio analis pasien. Selanjutnya, mencuci tangan yang masih menggunakan sarung tangan dengan air mengalir. Setelah itu, melepas sarung tangan dan meletakkan pada wadah yang disediakan. Baik, setelah kita melakukan pemeriksaan, kita menyampaikan kepada orang coba bahwa pemeriksaan sudah selesai dilakukan dan kita mengembalikan orang coba pada posisi yang senyaman mungkin, yaitu kita meminta orang coba untuk menggunakan kembali pakaiannya. Kemudian selanjutnya kita meminta orang coba untuk duduk senyaman mungkin dan menjadi pertanda bahwa pemeriksaan sudah selesai. Kemudian kita mengucapkan terima kasih kepada orang coba karena sudah bekerja sama dalam pemeriksaan yang kita lakukan. Baik, saudara Sevi, terima kasih karena sudah mau bekerja sama dalam kepentingan saya untuk melakukan pemeriksaan pada rectal culture atau chalk 2. Terima kasih banyak.